Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali pengajian malam hari ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah hadir di majelis yang sangat barokah ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita diselamatkan oleh Allah di dunia ini dan diselamatkan nanti ketika di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang menjadi hajat kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, summa khususan ila jami'i ulama'i Madinati Jombang wa masyayikhiha, bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim wa yu'itu alaina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan malam hari ini membaca ayat 30 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirkumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad.
Yauma tajidu kullu nafsin, yauma ing dalem dina tajidu nemu sapa kullu nafsin saben-saben awa-awaan, nemu ma ing barang amilat kang wis nglakoni sapa nafsun, rupane min khairin saking kebagusan, mukhdara khaliden depaken, wama lan nemu ing barang amilat kang wis nglakoni sapa nafsun, rupane ma min suin saking perkara kang ala, tawaddu arep-arep sapa nafsun, lau anna bainaha lamuno sak temene ing dalem antarane nafsun wa bainahu lan ing dalem antarane dina apa amadan jarak ba'idan kang adoh, wa yuhadziru lan ngilingaken kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah nafsahu kelawan awak dhewene Allah. Wallahu lan utawi Allah iku raufun zat kang moho sayang bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sebelum ini menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik, di mana mereka ketika melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat, mereka ini merasa bahwa dosa-dosa yang telah dia perbuat, maksiat yang telah dia lakukan itu tidak akan mendapatkan balasan siksa dari Allah kecuali hanya sebentar saja. Sehingga mereka itu meremehkan perbuatan-perbuatan dosa, meremehkan perbuatan-perbuatan maksiat, tidak takut berbuat dosa, tidak takut berbuat maksiat. Maka kemudian Allah menjelaskan pada ayat ini, ayat 30 ini, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kullu nafsin tajidu kullu nafsin ma amilat min khairim mukhdara, di mana pada hari kiamat itu setiap jiwa akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang telah dilakukannya. Mukhdara ada di hadapannya. Wa ma amilat min su'in. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang buruk ini juga akan mendapatkan balasannya. Dan pada hari itu dihadapkan di hadapannya. Maka ketika mereka betul-betul menyaksikan atas apa yang telah mereka perbuat dan balasan yang telah disediakan oleh Allah pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, maka mereka berharap anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida, agar antara dirinya dengan hari kiamat itu ada jarak yang sangat jauh, karena sesungguhnya mereka tidak ingin berhadapan dengan amal perbuatan mereka yang sudah disediakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
bayangan mereka itu bagaimana agar mereka ini bisa lari jauh, sejauh-jauhnya dari perbuatan buruk yang telah mereka lakukan pada waktu hidup di dunia. Itu harapan mereka, angan-angan mereka ketika mereka sudah betul-betul dihadapkan dengan balasan dari semua perbuatan yang telah mereka lakukan pada waktu di dunia, dan mereka mendapati perbuatan buruk mereka ini jauh lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Maka dalam ayat yang lain surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang sama dengan ayat ini, maksudnya yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Yunabba'ul insanu, yunabba'u den ceritaaken, den kabaraken sapa al insanu menungso yauma idzin ing dalem dina iku, ngene iku dina kiamat. Den kabaraken apa bima kelawan barang qaddama kang wis nglakoni sapa insan, wa akhara lan kang ninggal sapa insan. Jadi ayat ini juga menegaskan sama dengan ayat 30 surat Ali Imran ini, bahwa nanti pada hari kiamat semua manusia akan diberitahukan semua yang telah dikerjakan dan yang telah ditinggalkan. Kalau dia mengerjakan perbuatan dosa, dia mengerjakan maksiat, maka semua akan diceritakan kepada dirinya. Semuanya akan dihadapkan kepadanya. Kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan perintah-perintah yang lain, itu pun juga akan diceritakan, akan dikabarkan oleh Allah kepada dirinya nanti pada hari kiamat. Sebenarnya pada waktu itu, pada hari kiamat itu, balil insanu ala nafsihi basiroh. Bahkan manusia pada hari itu sesungguhnya lebih mengetahui keadaan dirinya. Jadi sesungguhnya Allah ingin memberitahukan kepada kita semuanya bahwa sebenarnya nasib kita nanti di akhirat itu seperti apa, itu sebenarnya kita lebih tahu. Karena kitalah yang mengerjakan, yang melakukan segala perbuatan di dunia ini. Apakah kita ini melakukan banyak perbuatan baik, ataukah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Itu sebenarnya diri kita lebih tahu. Walau alqa ma'adzirah, pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada alasan-alasan yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh manusia pada waktu hidup di dunia. Maka di dalam kitab Nashaihul Ibad juga diterangkan ketika manusia nanti pada hari kiamat itu dihadapkan dengan perbuatannya pada waktu di dunia dan lengkap dengan balasannya. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan siksa. Maka banyak manusia pada waktu itu yang mengajukan alasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya tidak disiksa oleh Allah atas
perbuatan-perbuatan buruknya yang telah dilakukan pada waktu di dunia. Orang yang kaya ini di mana pada waktu dia hidup di dunia sibuk dengan harta bendanya sehingga tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajukan alasan kepada Allah kenapa dirinya ini tidak sempat beribadah pada waktu di dunia. Salah satu yang disampaikan oleh orang kaya ini adalah karena kekayaannya, karena hartanya lah yang telah melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada Allah bahwa sebenarnya dia punya niat untuk beribadah kepada Allah, tapi karena kesibukannya dengan harta bendanya ini yang menyebabkan kemudian dirinya ini lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan ini pun oleh Allah tidak akan diterima. Dan Allah punya jawaban, punya contoh. Dan ini yang kemudian dijadikan pujian oleh para wali yang dulu sering kita dengar di musola-musola, di masjid-masjid. Jadi pujian-pujian itu mengingatkan kepada kita semuanya, ternyata itu diambilkan dari kitab Naswaihul Ibad. Eman temen wong kang sugih ora sembahyang, Nabi Sulaiman luwe sugih sembahyang, Nabi Sulaiman luwe sugih sembahyang. Allah akan menjawab bahwa Allah pun punya hamba yang diberi kekayaan yang sangat melimpah, bahkan juga menjadi raja, menjadi penguasa, yaitu Nabi Sulaiman. Tapi meskipun Nabi Sulaiman ini punya harta yang banyak, punya kekuasaan tertinggi, menjadi raja, harta bendanya dan kekuasaannya itu tidak sampai menjadikan Nabi Sulaiman ini lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Sulaiman dengan hartanya yang melimpah, dengan kekuasaannya yang paling tinggi itu tetap bisa membuktikan dirinya ini bisa menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya yang tidak beribadah kepada Allah dengan alasan disibukkan oleh urusan harta bendanya, ini tidak akan diterima alasan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, walau alqa ma'adzirah. Begitu juga para penguasa, para pemimpin yang ibadahnya ini tidak sempurna atau ibadahnya ini sering ditinggalkan, kemudian beralasan kepada Allah karena urusannya sangat banyak, maka ini pun juga tidak akan diterima alasan ini oleh Allah. Karena hamba Allah yang menjadi pemimpin, yang menjadi raja, yang menjadi penguasa pun banyak, dan mereka mampu menjadi hamba Allah yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak mampu, orang miskin, ketika dihadapkan kepada catatan-catatan amalnya, ternyata di situ banyak dia meninggalkan ibadah kepada Allah dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dia berharap bisa lolos dari siksa yang akan ditimpakan kepada dirinya, maka dia berusaha untuk mencari alasan agar dirinya terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah, wahai Allah, saya ini hidup di dunia sebagai orang miskin,
Tiap hari saya ini disibukkan untuk mencari kebutuhan hidup. Saya harus mencukupi kebutuhan untuk keluarga saya. Saya punya istri, saya punya anak. Sementara saya tidak punya apa-apa. Setiap hari saya harus berjuang, banting tulang untuk mencari sesuap nasi. Maka ini yang menjadikan saya, wahai Allah, dulu di dunia ini tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah. Seandainya engkau jadikan aku ini dulu di dunia sebagai orang yang kaya, maka pastilah aku menjadi orang yang ahli ibadah kepadamu ya Allah. Ini alasan orang miskin yang tidak sempat beribadah kepada Allah pada waktu hidup di dunia. Ketika di akhirat dihadapkan dengan siksa yang sudah siap untuk ditimpakan kepadanya, dia berharap bisa terhindar dari siksa tersebut dengan alasan-alasan yang disampaikan tadi. Maka Allah pun juga punya jawaban. Maka ini yang jadi pujiannya juga sama. Eman temen wong kang melarat ora sembahyang. Eman temen wong kang melarat ora sembahyang. Nabi Ayub luwe melarat yo sembahyang. Nabi Ayub luwe melarat yo sembahyang. Ini dalam kitab Nasha'ihul Ibad, cuma dibuat pujian oleh Wali Songo dulu untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kita semuanya agar supaya lebih mudah dipahami. Ketika saya membaca keterangan di Nasha'ihul Ibad itu, saya baru sadar ternyata pujian yang dibuat oleh Wali Songo dulu ini ternyata semuanya mengambil dari nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Maka Allah pun menjawab alasan orang miskin ini dengan jawaban bahwa saya pun punya hamba yang melarat. Saya pun punya hamba yang miskin, bahkan lebih melarat daripada kamu. Dia adalah Nabi Ayub alaihi salam. Tapi Nabi Ayub meskipun lebih melarat dari kamu, tetap bisa menjadi hambaku yang ahli ibadah. Maka alasan orang miskin ini pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan dirinya dari siksa Allah, karena pada waktu di dunia dulu dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa ketika nanti pada hari kiamat semua manusia dihadapkan dengan amal perbuatannya pada waktu di dunia, dan ketika dia mendapati amal buruknya ini jauh lebih banyak daripada amal baiknya, sehingga dia harus mempertanggungjawabkan amal buruknya ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah sudah menyiapkan siksa untuknya. Ini tidak akan bisa menghindar dari siksa Allah yang sudah disediakan tersebut. Dengan alasan apapun dia tidak beribadah pada waktu di dunia itu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada waktu di dunia kita melakukan kesalahan, ini masih bisa beralasan, masih bisa berargumen, sehingga kemudian alasan kita ini diterima dan kita akhirnya dimaafkan. Itu pada waktu di dunia mungkin bisa seperti itu. Ya, anak sekolah misalnya ketika terlambat datang ke sekolah, kemudian ditanya oleh gurunya, kenapa kamu telat masuk sekolah? Misalnya tadi ban saya bocor Pak Guru pada waktu di tengah jalan, akhirnya saya harus nambal ban dulu. Ya, alasan ini
bisa diterima, akhirnya kan diizinkan untuk masuk sekolah. Ya sudah, ya kali ini kamu saya maafkan. Ya tapi besok jangan diulang lagi ya. Di dunia mungkin bisa seperti itu. Jadi dengan alasan, bisa jadi alasan itu sesuai dengan kenyataannya memang betul-betul bannya bocor. Atau bisa jadi alasan itu memang dicari-cari biar dia dimaafkan. Bagaimana caranya supaya alasan nanti tidak jadi dihukum ketika datang terlambat di sekolah, ya, meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi pada akhirnya juga dia dimaafkan. Itu kalau di dunia bisa seperti itu, tapi kalau nanti di akhirat, maka tidak ada alasan apapun yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua balasan sudah disiapkan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah sesuai dengan perbuatan yang dulu dilakukan pada waktu di dunia itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini menjadi peringatan bagi kita semuanya agar kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang kita juga tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Dalam kondisi susah apalagi kita seharusnya tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita jangan tertipu, jangan mudah tertipu dengan orang-orang yang misalnya suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tetapi secara lahir ini keadaannya tidak pernah susah. Misalnya, kita jangan gampang tertipu, jangan gampang terkecoh dengan orang yang sering melakukan perbuatan dosa, sering melakukan perbuatan maksiat, tapi secara lahir hidupnya ini tidak pernah susah. Secara lahir ketoke loh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Allah tidak langsung memberikan balasan dari perbuatan manusia di dunia ini, terutama perbuatan dosanya, perbuatan buruknya, adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah ingin memberikan kesempatan kepada hambanya yang telah berbuat maksiat, yang telah berbuat buruk ini, memanfaatkan waktu untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diturunkannya azab oleh Allah. Jadi tidak langsung diberikan balasan oleh Allah di dunia ini, tapi ditunda oleh Allah, ditunggu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Dan ditunggu sampai pada waktu yang telah ditentukan itu adalah memberi kesempatan kepada hambanya agar dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dosa-dosa yang telah diperbuat, yang telah dilakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan di dalam salah satu ayatnya, dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Wala tahsabanna, dan sekali-kali kamu jangan mengira, sekali-kali kamu jangan menyangka, Allah, janganlah kamu menyangka Allah ghafilan, lupa, lalai, amma ya'malu zalimuna, dari menyiksa atas perbuatan orang-orang yang zalim.
Jadi karena mungkin kita melihat orang-orang yang berbuat zalim itu nampak secara lahir ini hidupnya tidak pernah susah, sehingga bisa jadi kemudian kita menyangka bahwa Allah lupa menegur, lupa menyiksa orang yang telah melakukan perbuatan zalim tersebut. Tidak. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah itu lupa menyiksa atas perbuatan orang-orang yang zalim. Tidak, Allah tidak lupa. Allah Maha mengetahui. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Akan tetapi Allah menangguhkan mereka, jadi menangguhkan menyiksa mereka ini liyaumin pada hari tashkhasu fihil absar, di mana pada hari itu semua mata akan terbelalak. Terbelalak karena di hadapan mereka ini telah ditunjukkan balasan-balasan dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan pada waktu di dunia itu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agar kita tidak mudah terkecoh, agar kita tidak mudah tertipu dengan orang-orang lain yang senang dengan perbuatan-perbuatan maksiat, yang senang dengan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi secara lahir mereka tidak pernah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dikhawatirkan jika orang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, tapi tidak pernah mendapatkan teguran berupa misalnya musibah atau berupa penyakit atau yang lainnya, ini justru membahayakan. Kenapa? Karena siksa Allah nanti akan disiapkan kepada dirinya itu nanti pada hari kiamat. Bagi orang-orang yang beriman, ini misalnya Allah memberikan ujian. Ya, kita ini misalnya merasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah tidak pernah kita tinggalkan misalnya. Tetapi kita ini kok sering sakit misalnya. Maka yakinlah bahwa sakit yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang ahli ibadah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kenapa? Karena sakit yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Maka kita sering mendengarkan keterangan bahwa orang mukmin yang sakit itu, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengambil 3 perkara dari orang mukmin yang sakit ini. Yang pertama adalah kekuatannya. Maka orang yang sakit itu kekuatannya diambil oleh Allah, sehingga orang yang sakit itu mesti fisiknya lemah, nggak punya kekuatan. Yang kedua diambil rasa nikmatnya. Maka orang yang sakit itu rata-rata umumnya ini tidak bisa merasakan nikmat makanan apapun. Semuanya terasa sama pahitnya. Yang ketiga, ini yang diambil adalah dosanya. Maka ketika orang ini diberikan kesembuhan oleh Allah, ya, maka yang 2 ini dikembalikan, yang 1 tidak dikembalikan. Yang 2 dikembalikan itu adalah kekuatannya, sehingga ketika orang itu sembuh maka dia kembali kuat fisiknya. Yang nomor 2 yang dikembalikan adalah rasa nikmatnya. Maka setelah dia sehat, ini akan terasa nikmat kembali ketika dia makan makanan. Ya, dan 1 yang tidak dikembalikan yaitu dosanya. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang mukmin yang sering diberikan musibah oleh Allah atau kesusahan oleh Allah itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya yang telah dia lakukan tersebut. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'idah.
Jadi ketika orang munafik, ketika orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, pada hari kiamat dihadapkan dengan siksa yang sudah disiapkan oleh Allah, mereka berusaha untuk menghindar ya dari siksa tersebut. Bahkan mereka berharap antara dirinya dengan siksa yang sudah disiapkan oleh Allah itu, ini ada jarak yang sangat jauh. Tetapi itu hanya harapan saja. Jadi siksa sudah betul-betul di hadapannya nanti pada hari kiamat. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah telah memberikan peringatan kepada kalian. Jadi pada waktu itu sudah disampaikan oleh Allah, Allah memberikan peringatan kepada kalian, bukan hari ini, bukan hari kiamat ini, tapi sudah memberikan peringatan sejak dulu kamu hidup di dunia. Itu sudah diberikan peringatan-peringatan oleh Allah melalui utusan-utusan Allah, para nabi, para rasul Allah, yang selalu menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Jadi memberikan peringatan-peringatan kepada kaumnya, kepada umatnya, agar mereka taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu adalah wallahu raufum bil ibad. Wallahu lan utawi Allah iku raufun, zat kang moho penyayang, bil ibadi kelawan piro-piro kawula. Jadi sesungguhnya Allah ini maha penyayang kepada hamba-hambanya. Allah itu sebenarnya sangat ingin hamba-hambanya itu nanti semuanya di akhirat ini selamat dari siksa Allah. Tetapi ketika ada hamba Allah nanti yang pada hari kiamat itu disiksa oleh Allah, itu bukan karena tidak ada rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi manusia itu sendiri, hamba Allah itu sendiri yang tidak mengindahkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga jadi memperingatkan kepada kita semuanya. Jadi pertama, kita tidak mudah tertipu, terkecoh dengan orang lain yang banyak berbuat maksiat. Yang kita sendiri juga jangan sampai kemudian meniru perbuatan dosa maksiat yang mereka lakukan, karena merasa bahwa kita ini aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam amal ibadah kepada Allah, sehingga kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.